kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, shalom semuanya, selamat malam, senang kembali bersama dengan saudara. Dan dari episode ini saudara, ya, ke depan mungkin kita tidak akan lagi bisa berkaraokean lagu rohani begitu saudara ya, karena ada ya wacana gitu ya, bahwa untuk memakai lagu rohani, ciptaan pengarang tertentu dan lain sebagainya itu memang belum ada kesepakatan ya. Cuma sudah ada wacana bahwa itu harus minta izin dan lain sebagainya, melanggar hak cipta dan lain sebagainya, kita harus mengajukan permohonan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi meskipun itu bukan atau belum menjadi kesepakatan atau masih ada perbincangan di di luar sana soal boleh apa tidaknya. Ada yang bilang memakai lagu rohani karya orang tertentu itu ya namanya lagu rohani untuk Tuhan, ya sah-sah saja dipakai oleh siapa saja gitu ya. Tapi ada juga yang bilang ya itu kan karya cipta seseorang gitu ya, harus dihargai, paling nggak minta izin dan lain sebagainya.
Dan untuk itu saya mengambil sikap bahwa untuk kedepannya lewat program Deep Talk with Pase paling tidak saya tidak akan lagi mengajak saudara untuk memuji menyembah Tuhan ya, karena lagu-lagu itu ya sampai nanti ada sesuatu yang benar-benar disepakati gitu ya, supaya kita tidak salah juga ya. Jadi ya saya mengajak Bapak Ibu untuk memuji menyembah Tuhan sendiri di rumah gitu ya. Sebelum acara ini dimulai, tentu kalau tidak di-sharingkan di sosial media tidak menjadi masalah kan gitu ya. Hari Minggu juga saya per minggu depan, di minggu pertama November juga saya sudah meminta untuk tim admin kita, multimedia kita, untuk kalau kita nyanyi lagu di gereja yang kita live streaming kan, itu harus jelas lagu judulnya apa, pengarangnya siapa begitu. Dan nanti setelah lewat hari, jadi kalau ibadahnya hari Minggu, hari Seninnya semua full ibadah hari Minggu itu di take down, dan kemudian nanti yang ditampilkan di upload lagi itu hanya khotbahnya saja gitu saudara ya. Jadi ya tadi ya, karena ada wacana-wacana seperti itu, dan saya termasuk orang yang nggak mau berdebat soal hal itu ya sampai nanti ada keputusan yang final ya, daripada nanti ada orang yang bilang A, B, C, D dan akhirnya nggak jadi berkat. Jadi kami putuskan untuk mengambil sikap seperti itu. Jadi mohon dipahami, dan kita nggak usah, Bapak Ibu juga nggak usah jadi kayak gimana gitu ya. Oh masa lagu rohani aja itu diminta royaltinya dan lain sebagainya. Tapi itu memang bagi saya sih sah-sah saja kalau bagi kalangan tertentu yang meminta atau paling nggak izin gitu. Nah problemnya kan kalau kita nyanyi lagu rohani, terlebih kalau lagu rohaninya itu dari luar gitu ya, izinnya kemana, prosedurnya bagaimana, itu kan masih belum ada sistem yang baiknya gitu saudara ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita nggak usah menyanyikan lagu orang apapun di sini gitu saudara ya. Daripada nanti kita salah gitu ya. Jadi sampai nanti pokoknya ada keputusan yang final, yang fix dari gereja secara secara keseluruhan ya. Dan kita juga punya kekuatan hukum ya. Ataupun kalau harus bayar royalti, kemana bayarnya gitu ya, dengan siapa ya. Yang penting kita tidak salah secara hukum gitu saudara ya. Karena ini wacananya dalam pelayanan cukup kencang gitu ya, dan cukup rame ya. Ada surat edaran dari beberapa sinode kepada gereja-gereja lokal, dan kami, meskipun dari sinode kami saya belum dapatkan, tapi dari sinode lain saya sudah dapatkan juga, meskipun saya tidak terikat dengan sinode lain gitu ya. Tapi paling tidak saya menangkap gitu ya pesannya, dan saya mau sikapi itu paling tidak the way ya, dan komunitasnya tidak salah dalam melangkah. Kan konyol gitu ya, niatnya mau melayani Tuhan, niatnya mau mengajak semua yang ikut program ini untuk menyembah Tuhan, tapi ternyata lagunya itu nggak legal atau alias ilegal gitu ya. Jadi nggak jadi berkat gitu kan ya. Ya jadi mendingan tidak usah gitu saudara ya. Jadi paling kami hanya nanti kalau penggalan doang kan tidak kenapa-napa, tidak utuh begitu saudara ya. Dan kita akan lanjutkan pada urusan Alkitab kita di 1 Petrus ya. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri, dan sebelum kita membuka Alkitab kita, membaca 1 Petrus pasal yang ketiga ya, perikop terakhir, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami belajar banyak Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan, dan kami mau belajar banyak dari 1 Petrus ini, dan Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita saudara. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, perikopnya diberi judul menderita dengan sabar gitu saudara ya. Kita akan membaca ayat 13 ini sampai ayat pasal keempat ya. Tidak terlalu banyak ayatnya, semoga selesai ya di malam hari ini. Petrus memang dari perikop yang kemarin kita sudah belajar bagaimana dia mengajarkan bahwa kita harus siap menderita karena iman ya. Jadi kalau kamu terpukul,
tapi itu karena dosa, apa yang harus kita terima? Pujian? Nggak perlu ya. Karena kalau kita terpukul karena dosa, itu kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah buat baik, dan tapi kita teraniaya karena berbuat baik itu, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Itu kata Petrus ya, yang sudah saya tekankan banget di pertemuan yang sebelumnya. Kita coba baca ayat 13 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ditekankan tadi di ayat-ayat yang kita baca bahwa jangan ada yang membuat kita takut ya. Jangan seperti orang lain yang takut gitu ya. Di ayat yang ke-14 kan gitu ya. Kita pokoknya harus siap menderita karena kebenaran. Jadi janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Janganlah gentar. Jadi menghadapi apapun juga, penderitaan, kesusahan, malapetaka, aniaya, kemiskinan, sakit penyakit, apapun itu saudara ya. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami itu, bukan karena salah kita, bukan karena dosa kita, bukan karena pelanggaran kita, tapi karena kita berbuat baik. Kan ada ya orang yang misalnya sakit karena berbuat baik juga. Misalnya dia membela imannya, ya, dia tidak berbuat dosa, dia tidak mau mengikuti dosa yang diperbuat orang sekitarnya, sehingga dia akhirnya dihajar, dipukul, dianiaya, akhirnya sakit badannya. Terus ada sakit yang timbul juga dari innernya, dari dalam dirinya, kan bisa sebenarnya. Nah, kita nggak usah takut menghadapi itu semuanya, nggak usah gentar juga. Terus kuduskanlah dirimu di ayat 15 ya. Hatimu tuh harus kau kuduskan sebagai sebagai tempat kita benar-benar mengundang Tuhan bertahta. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jangan ragukan lagi Kristus. Pokoknya kalau kita sudah benar ya, andai kata dianiaya, mengalami kesusahan sekalipun, penderitaan sekalipun, pokoknya belajarlah terus berbahagia ya. Jangan takuti seperti orang lain takut dianiaya. Jangan gentar seperti orang lain gentar ketika dianiaya. Selama kita benar, maka kalaupun kita dianiaya, itu kasih karunia kita kepada Tuhan. Itu yang sudah kita baca dari tulisan Petrus di pasal-pasal sebelumnya. Ya. Dan kita juga harus siap di ayat 15 untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban kita, terutama tentang pengharapan yang ada pada kita, ya, iman kita itu. Meskipun demikian, pertanggungjawaban yang kita berikan itu harus dengan lemah lembut dan hormat. Ya, itu makanya ya kalau kita belum sampai di situ, saya kebetulan orangnya keras gitu saudara. Jadi sebelum sampai saya bisa sharing atau bertukar pikiran dengan lemah lembut gitu kata-katanya, ya kalau saya merasa belum siap, ya ngapain saya tanggepin gitu ya. Jadi jangan berdebat, itu maksud saya. Tapi ketika kita sudah dengan kepala dingin, sudah bisa mengendalikan emosi, sudah bisa paham bahwa perbedaan itu sesuatu yang niskaya, sesuatu yang pasti, ya, sehingga ketika berdebat pun kita sudah sampai pada pemahaman, ya kita nggak usah maksa dia untuk percaya omongan kita, yang penting kita suarakan aja apa yang kita imani. Soal orang lain percaya apa tidak dengan kita, ora ulus. Nah, ketika kita sudah sampai level itu, ya berdiskusi, berdebat, oke. Tapi kalau belum, ya jangan, ya, sebab banyak kali kita lihat dalam debat-debat teologi itu ya pertikaian, ribut. Bayangin sesama orang Kristen mendebatkan suatu tafsir yang berbeda dan akhirnya saling menjelek-jelekan, jelekan pribadi, jelekan gereja dan lain sebagainya. Bagi saya sesuatu yang konyol. Dan itu akhirnya jadi tontonan orang yang nggak ngerti apa-apa juga. Jadi batu sandungan buat orang juga. Ya, so buat apa gitu loh. Jadi kalau saya sih memang sudah menghindari. Ya nggak apa-apa dibilang pengecut, nggak apa-apa dibilang nggak berani dan lain sebagainya. Kalau memang kita nangkep ke sana arahnya, ya ngapain. Tapi kalau berdebat dengan kepala dingin, ya berdebat sambil bercanda, berdebat dengan sambil senyum, berdebat tapi terus bersahabat, nah itu yang seru saudara ya. Jadi berbeda pendapat pun ya kita nggak kenapa-napa.
kita nggak suka sama pendapat dia, dia nggak suka sama pendapat kita, itu tidak menjadikan kita bermusuhan atau perang dingin atau emosional dengan orang tersebut. Nah, itu kan ukurannya kita yang paling tahu kita ya. Jadi di mana posisi saudara dengan tensi emosional yang seperti itu, sudah sampai di titik itu atau belum? Kalau belum ya jangan berdebat lah. Sebab yang saya lihat dalam dunia perdebatan teologis di sana, banyak orang yang berdebatnya emosional gitu. Ya, jadi sok menang sendiri, ya, mau menang sendiri dan lain sebagainya. Alkitab katakan berilah pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat, ya, ayat 16. Dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya seperti Yesus ya, dicari salah, difitnah ya. Para ahli Taurat, para imam kepala, orang Farisi, Saduki berusaha untuk membuat skenario untuk menyalahkan Yesus di depan imam besar, di depan juga mahkamah agama, di depan juga Pilatus. Tapi Yesus bisa diam aja gitu. Ketika yang disampaikan oleh orang banyak itu adalah fitnah, sesuatu yang bohong, tidak kebenaran, Yesus diam aja ya. Dia nggak jadi gimana gitu ya, nggak emosional, dia diam aja ya, dengan hati nurani yang murni ya. Dia diamkan saja semua itu, sampai kalau kita membaca ya mereka diam sendiri, malu sendiri karena kesaksian yang satu sama kesaksian lain yang mereka coba bikin skenarionya itu kira berbenturan. Jadi nggak ada yang klop begitu ya, karena itu makanya Pilatus bilang, aku nggak mendapatkan kesalahan apa-apa dari orang ini. Kamu menuduhnya begitu A, B kamu menuduhnya begitu. Nah, kesaksian kalian berdua aja nggak sama dengan apa yang kalian tuduhkan kepada orang ini. Jadi akhirnya mereka malu sendiri sebenarnya ya. Cuma karena mereka memang rame-rame gitu ya, malunya jadi ketutup gitu ya. Yang ada semangat ya untuk menyalibkan Yesus. Sehingga mereka berani. Biasalah orang kalau rame-rame itu kan berani. Tapi kalau sendiri ketakutan. Nggak berani menghadapi ya. Itu banyak lah ya di luar sana seperti itu. Jangan seperti itu gitu saudara ya. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi menderita karena berbuat baik itu lebih baik, jauh lebih baik daripada ya menderita karena berbuat jahat. Nah, tapi jangan dibalik. Seringkali kita kesaksian begitu ya. Waduh saudara, saya ini menderita karena iman saya kepada Tuhan, saudara. Hingga akhirnya semuanya habis ya. Ngomongnya seperti itu kesaksiannya, tapi sebenarnya harta bendanya habis, yang dimilikinya udah nggak ada, dia bangkrut. Itu sebenarnya bukan bukan karena Tuhan, tapi karena kebodohan dia. Ya, dia berjudi misalnya ya. Dia melakukan tindakan yang tidak diperhitungkan dengan matang, sehingga semua usaha, semua hasil usaha, semua investasinya, asetnya dia habis semuanya. Karena tadi ya, melakukan sesuatu dengan tidak berhikmat. Jadi melakukannya tanpa berhitung ya. Nggak bijaksana sehingga habis semuanya ya. Dan saya melihat dalam pelayanan saya, banyak orang yang kaya itu bisa lenyap gitu aja dalam hitungan jentikan jari, kalau memang agak sedikit hiperbola. Meskipun tidak seperti ini, tapi cepat sekali ya. Nggak ada setahun hartanya habis semuanya. Dari tidak punya hutang menjadi hutang yang luar biasa ya. Dari punya aset sampai sekarang ini aset yang nggak ada. Kalaupun asetnya ada, itu masih dalam kredit bank ya. Jadi punya mobil ya, kayak kemarin saya ada temen megang mobil orang gitu saudara ya. Ya seolah-olah orang itu kasih jaminan mobilnya gitu ya. Tapi ternyata mobilnya itu mobil yang baru dikredit dari showroom dan belum ada 6 bulan. Jadi ketika mobil itu dipegang teman saya dan dia punya teman yang menjaminkan mobil itu kepadanya, ya teman saya ini yang megang mobil ini juga bingung kan ya. Waduh, ternyata baru beberapa bulan. Jadi andai kata ini mau dijual pun nggak bisa, karena kalau baru cicil beberapa bulan, belum setahun itu atau belum 2 tahun itu ya, itu bunganya saja belum terbayarkan saudara. Jadi itu mobil itu nggak bisa dijual. Dan kalau tiba-tiba temennya ini lari, ya sudah ya, dia akan dikejar debt collector karena mobilnya nggak mungkin dicicil terus sama orang yang menjaminkan mobil ini. Jadi bijaksana, banyak orang seperti itu kan hari-hari ini gitu saudara ya.
Jadi akhirnya habis semuanya karena tadi nggak berhitung dengan matang, ya. Jadi lebih baik menderita karena hidup salehmu dalam Kristus daripada menderita tapi karena dosa gitu ya saudara ya, karena berbuat jahat ya. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kembali referensinya Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Yesus menderita bagi kita, dia menanggung segala dosa kita, meskipun ya dia tidak berdosa, dia benar, tapi dia menebus ya kita. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, tapi dia bangkit menurut roh. Ya, ini kita nanti ya. Kita juga nanti mati dalam keadaan sebagai manusia, tapi kita dibangkitkan bukan lagi manusia, karena darah dan daging kita tidak akan dapat tempat dalam kekekalan, tapi roh itu ya, jiwa kita itu, suke ya, jiwa kita, pneuma atau roh kita. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, ini ayat yang sering disalah artikan ya. Dulu sekitar tahun 2000-an awal ada gereja cukup besar yang mengajarkan tentang penginjilan orang mati. Ya, pakai ayatnya ini. Apakah ini penginjilan? Kalau perhatikan baik-baik, Yesus yang dikatakan memberitakan Injil ayat 19 kepada roh-roh di dalam penjara itu, atau kepada mereka yang dahulu tidak taat kepada Allah di zaman Nuh dan sudah mati ya. Jadi kan seolah-olah ada penginjilan orang mati gitu ya. Tapi memberitakan Injil di sini ya kurang tepat dalam bahasa aslinya ya, tapi memproklaim ya, memberitakan kemenangannya, itu yang paling benar ya. Bahwa orang-orang yang dosa itu, terikat dengan dosa dan mati karena dosa itu, Yesus memproklaim bahwa ya aku sudah kalahkan kutuk dosa itu. Itu yang benar, bukan mempertobatkan mereka. Dalam iman Kristen tidak lagi ada bisa orang mati yang diinjili. Dalam iman Kristen kalau sudah mati ya selesai. Ya makanya nggak perlu kita doain orang tua kita yang sudah mati, orang yang kita cintai yang sudah mati. Nggak perlu juga ada waktu-waktu tertentu kita ke kuburan. Nggak harus sebelum Natal kita ke kuburan. Nggak harus setiap tahun baru kita ke kuburan. Ya. Meskipun itu kuburan orang yang kita cintai, ya orang yang kita cintai itu sudah nggak ada. Ya. Yang ada cuma memori kenangan akan dia di hati kita dan di pikiran kita. Ya. Bahwa saya dulu punya orang tua yang seperti ini. Ya. Saya bangga punya orang tua yang seperti ini. Itu yang mungkin kita ceritakan kepada anak cucu kita, spiritnya. Ya. Supaya mereka juga kenal ya siapa nenek moyangnya. Dan bagaimana nenek moyang hidup takut akan Tuhan. Sebatas itu saja. Ya, saya bawa anak saya pernah ke kuburan eyang dan opanya ya juga cuma beritain itu. Ini loh, ya kuburannya papanya mama, bapaknya papa gitu ya. Mereka orang-orang hebat dulunya. Ya sekedar itu aja. Habis itu nggak ada waktu-waktu khusus. Ya. Bahkan sejak pandemi ini hampir 2 tahun ini saya tidak ke kuburan saudara. Ya karena tadi ya kondisi dan sebagainya ya. Jadi tidak menjadi masalah untuk itu ya. Jadi nggak bisa lagi didoakan, selesai, apalagi diinjili gitu ya. Jadi nggak seperti kayak dulu di zaman perjanjian baru itu, ketika gereja mula-mula ada itu, bahkan ada orang-orang yang membaptis bagi orang yang sudah mati, karena menganggap baptisan itu tanda pertobatan. Maka kalau ada orang tuanya yang belum percaya kepada Kristus, mereka mau membaptis diri, seperti kayak saudara Muslim kita yang di seberang misalnya menghajikan orang yang sudah nggak ada. Jadi orang tuanya sudah meninggal gitu ya, nggak sempat dihajikan, nggak pernah menunaikan ibadah haji gitu ya. Kalau tidak salah ada ya terminologi atau pemahaman seperti itu, pengajaran seperti itu, sehingga anak-anaknya yang mapan hidupnya kemudian menghajikan orang tuanya. Ya, kalau dalam iman Yahudi tidak ada, tapi dalam iman Kristen awal itu ada. Karena belum pemahaman kekristenan mereka begitu dalamnya ya. Sehingga orang itu menganggap penting banget itu baptisan, sampai orang kalau punya orang yang dicintainya belum Kristen, dibaptis. Dia yang dibaptis tapi dia membaptiskan. Dia bukan dirinya yang membaptiskan dirinya bukan yang dibaptis, tapi dia mewakili orang yang sudah nggak ada untuk dibaptis gitu. Ya, tapi tentu sekarang kan udah nggak ada ya.
Karena ya kalau sudah nggak dalam Tuhan, ya meskipun sulit kalau kita ukurannya Alkitab bisa masuk dalam surga, tetap hakimnya Tuhan. Bahkan orang yang percaya kepada Yesus aja kita nggak tahu detik akhirnya bagaimana kan isi hatinya. Ya semoga kita bisa bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik lah. Ya saya ada di WhatsApp, diundang di satu WhatsApp grup ya teman-teman SD saya dan TK saya. Bayangin teman SD dan TK itu kan udah 40-an tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu. Lupa lah, teman SMA aja udah banyak yang lupa ya. Apalagi teman SD gitu ya. Jadi tiba-tiba dapat kabar ada teman saya di SD yaitu yang sudah parah sakitnya. Akhirnya kemarin dapat kabar mau ada perminyakan. Jadi Katolik dia, imannya iman Katolik, jadi minta romo diminyaki. Terus kita diundang untuk ikut mendoakan lewat Zoom gitu ya, ada ibadah gitu ya, ada doa gitu lewat Zoom ya, ada romo yang meminyaki dan kita melihat dari Zoom ya. Ya tadi pagi meninggal gitu saudara ya. Ya saya nggak tahu ya urusan dia kemana dalam imannya, itu ke surga atau neraka itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi kan keren gitu ya, dia bisa tahu bahwa dirinya sudah mau pergi, dia minta sama istrinya untuk diminyaki ya, diurapi gitu ya, terus dia dipersiapkan lah gitu ya, pelepasan rohnya gitu ya, sehingga pagi mati ya mungkin ya telan dia sudah ngaku dosa dan lain sebagainya ya. Tapi pertanyaan, apakah kita bisa seperti itu? Bisa kita sadar bahwa kapan kita akan mati sehingga kita mempersiapkan semua itu? Kan enggak gitu ya saudara. Jadi kalau orang sudah mati ya selesai ya. Jadi kita nggak perlu secita-citanya kita nggak bisa merubah takdirnya dia di mana dalam kekekalan. Ya udah kita kembalikan aja kepada Tuhan ya, surga atau ke neraka. Yang penting kita yang hidup ini yang harus terus menjaga iman kita. Gitu ya saudara ya. Ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan yang kita terima itu kiasan, saudara. Kiasan apa? Ya kiasan untuk keselamatan yang kita terima dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya baptisan itu artinya kan dicelupkan. Nah, baptisan itu kiasan. Kiasan dari apa? Kiasan dari apa yang Yesus lakukan buat kita dengan dia mati dan dia bangkit mengalahkan maut itu. Makanya ya secara etimologi baptisan itu ya memang harus diselam caranya saudara. Karena baptisan itu baca kata Petrus ini kiasan. Jadi dengan kita ditenggelapkan, kita berada badan kita di bawah air itu kan diumpamakan, dikiaskan sebagai orang yang seperti Kristus mati. Kemudian kita nggak lama ditarik lagi keluar dan muka kita, wajah kita kembali ada di atas permukaan air dan kita bisa bernafas. Terus biasa teriak haleluya, puji Tuhan gitu ya. Itu kita dibangkitkan seperti kiasannya kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ya itu ada salah satu angle bagaimana akhirnya saya mengatakan bahwa baptisan itu ya dicelupkan, ditenggelamkan. Bukan dengan cara yang lainnya gitu saudara ya. Karena kalau cara yang lainnya, apakah itu bisa dianggap kiasan dari kematian dan kebangkitan Yesus gitu? Coba dibayangin saudara ya. Saudara dibaptis dengan cara apa? Saya tidak akan menggugat apapun. Terserah saudara mau baptisannya gimana gitu teman. Kalau saya dan di gereja saya mengajar baptisan itu harus diselam ya. Karena tadi ini kiasan kebangkitan. Dengan cara diselam itulah kiasan kematian Yesus jelas, kiasan kebangkitan Yesus jelas dibandingkan dengan baptisan dengan cara lain. Ya, entah itu dipercikkah, terus di bawah kibaran bendera tertentu lah dan lain sebagainya, saudara ya. Begitu ya. Ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Pasal 4 lanjut ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Perhatikan baik-baik.
siapa yang sudah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Jadi Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi kita juga harus. Ya. Penderitaan badani itu maksudnya ya badan kita, daging kita ini nggak kita utamakan lagi. Ya, dalam artian bukan prioritas lagi. Jadi ketika kita lakukan ini, ya, menderita penderitaan badani seperti Kristus juga melakukannya untuk dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, ya, maka kita itu semakin serupa segambar seperti Yesus. Karena dikatakan di pasal 4 ayat 1 ini, kita harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa? Pikiran di mana kita harus siap menderita penderitaan badani seperti Kristus menderita penderitaan badani bagi orang lain. Ya. Korban, menderita karena iman, menderita karena berbuat baik, menderita karena orang lain. Itulah salib, saudara. Ya. Jadi supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sehingga kalau orang sudah ready atau sudah menjalankan menderita penderitaan badani itu, maka dia sudah selesai dengan akunya, ya, dengan keinginan manusiawinya, sehingga ya dia nggak lagi ngoyo untuk ngejar apa ya yang memuaskan dirinya. Ya, kesukaan tetap ada. Seperti saya sudah pernah saksikan juga, saya suka bunga, saya suka burung gitu ya. Tapi ya meskipun saya suka dan misalnya uangnya ada pun saya nggak ngoyo gitu. Ya, saya bilang kan, waktu awal-awal ya mungkin hampir setiap beberapa hari ada kiriman apa dari parcel atau dari paket ya, saya beli via Tokopedia kah, via Shopee dan atau via Facebook gitu ya, toko-toko atau apa namanya kebun-kebun pohon gitu ya, aglonema yang sedang saya kumpulkan itu ya. Tapi hari-hari ini ya ada hampir 2 minggu 3 minggu ini saya nggak beli ya, karena ya meskipun masih ada tempat tersisa, masih ada beberapa pot lagi yang saya bisa apa namanya beli untuk memenuhi yang sudah saya siapkan, tapi saya udahlah nggak dulu lah ya, saya fokus untuk apa namanya ngegedein dulu lah ya, caranya gimana ya, penyiramannya bagaimana dan lain sebagainya gitu, sambil menikmati pertumbuhannya. Artinya kan saya tidak terikat dengan keinginan badani itu ya. Nah gimana saudara, kebanyakan kita belum bisa mengendalikan, sehingga ada duit langsung habis, ada duit langsung habis ya. jadi apa namanya ya kita belum seperti Kristus lah ya. Ya kita masih sering berbuat dosa karena kita belum siap menderita penderitaan badani. Kita belum siap mematikan daging, itu bahasanya Paulus, bahasanya Petrus, menderita penderitaan badani. Jadi kita hidup, saya melayani, saudara bekerja, bukan untuk memuaskan ego kemauan kita, tapi ya untuk hal yang lebih lain lagi, yang lebih tinggi lagi. Untuk menolong sesama lah, jadi berkat bagi sesama lah, jadi berkat buat keluargamu lah, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, bukan untuk diri. Ya, ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya. Jadi apa namanya kemenangan itu diberitakan Yesus kepada banyak orang, supaya orang-orang yang percaya kepada Allah, ya, yang mati di dalam iman kepada Elohim itu juga akan dihakimi ya, apa namanya secara badani, tapi roh mereka juga roh yang hidup menurut kehendak Allah ya. Jadi ada ukurannya. Sebab kalau kita ngomongin hukum perjanjian lama, kenapa Yesus penting untuk memproklaim? Karena dalam perjanjian lama, Bapak Ibu baca aja dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada pengajaran yang kuat
soal sorga dan neraka, soal kehidupan setelah mati, kehidupan dalam kekekalan itu nggak ada, saudara. Ya. Sehingga orang-orang perjanjian lama, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, ya, itu harus diberitakan dulu. Diberitakannya bukan diinjili, kemudian bisa berpengaruh ke mereka kemana, bukan. Mereka sudah selesaikan hidup mereka. Jadi orang percaya apa tidak. Cuma mereka waktu ketika hidup, mereka nggak tahu nih mereka kemana gitu. Nggak seperti kita. Saya sekarang ini belum mati, tapi saya mengimani saya nanti mati ke surga. Benar ya? Sebab saya sudah diajarkan apa itu surga, apa itu neraka. Jadi saya sudah, meskipun belum sampai ke sana, tapi saya sudah tahu soal surga dan neraka. Nah, orang-orang di perjanjian lama tuh nggak tahu. Mereka cuma tahu bahwa mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah mereka, Allah nenek moyang mereka adalah Elohim Adonai. Dan mereka tahu bahwa perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. Mereka hidupi itu, tapi mereka habis mati nggak tahu mereka kemana. Sepanjang hidup mereka nggak tahu gimana. Mereka diajarkan ada kebangkitan orang mati, tapi seperti apa kebangkitan orang mati? Di mana itu? Mereka nggak tahu, saudara. Ya, nggak jelas gitu dalam Taurat, dan memang tidak tertulis dengan jelas. Jadi yang ada hanya penafsiran dari rabi-rabi yang memang diurapi Tuhan, yang bisa mungkin menjelaskan lebih detail, ya. Tapi jujur itu nggak punya pegangan konkretnya karena nggak tertulis di dalam Tauratnya Tuhan. Maka Yesus ketika akhirnya bisa mengalahkan maut itu, dia turun ke dunia orang mati, memproklaim, memberitakan bahwa aku sudah menang mengalahkan maut itu. Sehingga akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa dihakimi ya secara badani kalau memang mereka harus dihakimi ya, tapi mereka dapat roh yang hidup menurut kehendak Allah ya. Roh mereka dapat tempat ya karena Yesus sudah memproklaim bahwa sorga menjadi mungkin setelah aku, buah sulung, masuk dalam kerajaan surga untuk pertama kalinya. Kurang lebih begitu, saudara ya. Nah, hidup orang Kristen, ayat berikutnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini yang sering kali dilalaikan juga oleh orang Kristen kebanyakan, saudara. Ya. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini, clear, saudara ya, bahwa kita harus bisa menguasai diri. Kita harus tenang. Supaya apa? Supaya dapat berdoa. Orang kalau nggak bisa menguasai diri sehingga dirinya nggak tenang, bagaimana bisa berdoa? Kalau dia nggak bisa berdoa, bagaimana dia bisa curhat gitu sama Tuhan? Apa yang menjadi keinginan dan kerinduan isi hatinya? Oke lah, Tuhan bisa mendengarkan isi hati kita meskipun kita tidak bersuara. Tapi kan sometimes, saudara, kita butuh bersuara. Kita butuh curhat, butuh ngomong. Seringkali dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan selama belasan tahun ini, ada orang datang kepada saya konseling, saudara. Ada kalanya, ya, meskipun tidak banyak ya, tapi mungkin 1/5, kalau nggak 1/4 ada, saudara. Orang itu yang datang kepada saya cuma minta waktu saya aja untuk dia ngomong. Jadi ambil dia cerita, ya saya tahu lah Pak Pendeta mau ngomong apa, Pak. Cuma begini, ya saya tahu lah pandangan Pak Pendeta apa, Pak. Tapi dicerita lagi gitu ya. Jadi dia tidak memberikan kesempatan saya karena dia berpikir dia tahu apa yang saya mau sampaikan. Dan saya menangkap dari ucapannya, dia tahu juga yang saya mau katakan. Dia tahu dia sudah salah, dia tahu dia harus bagaimana gitu ya. Jadi dia cuma ngomong aja, ngomong masalahnya. Dia bahkan mungkin sudah bisa memetakan kenapa dia seperti ini, salahnya dia apa, yang benar ini dia apa. Dia sudah menceritakan juga dia mau gimana nantinya. Dan bagi saya ketika saya dengarkan sampai akhirnya itu ya udah ya. Dia udah tahu harus bagaimana gitu ya. Ngapain saya mesti nasihatin lagi. Jadi ketemuan 1 jam, 2 jam, 3 jam itu kadang-kadang waktu semuanya untuk dia. Dan terakhir baru saya cuma doa aja. Dan orang ini sudah dipuaskan. Kenapa? Karena memang dia butuh tempat untuk mengeluarkan unek-uneknya. Nah dalam doa juga kadang-kadang kan kita seperti itu. Tuhan tahu isi kita yang terdalam. Nggak perlu kita bersuara, Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang dari sisi kita sebagai manusia, kita pengen gitu loh curhat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, supaya apa, lega aja gitu. Kalau sudah diutarakan kayaknya sudah selesai gitu, lega gitu ya. Bisa lebih jernih lagi dalam berpikir. Nah, kuasailah dirimu tenang supaya kita bisa berdoa. Ya. Tapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Sudah kita bahas itu dalam Injil Markus, kita sudah bahas itu dalam
dalam beberapa kitab yang sebelumnya bahwa kasih itu memang menutupi banyak sekali dosa. Ya. Jadi bukannya dosa yang ditutupi, tapi karena kita kasih, akhirnya dosa itu tidak bisa terbuahi lebih lagi. Ya. Karena kita mengasihi dia, ya, terus dia yang memfitnah kita dengan banyak hal itu, ya kita balut dengan kasih, sehingga kita tidak terpancing juga, kita tidak mengekspresikan juga ucapan, tindakan yang sepertinya membalas, sehingga akhirnya karena kita mengasihi seperti itu, kita menutupi ya banyak sekali dosa-dosa yang mestinya bisa terpancing keluar, itu bisa teredam karena kita mengasihi, ya, mengasihi seseorang dengan sungguh-sungguh. Dan itulah pentingnya kita di sini sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengasihi seperti itu? Ya. Saya sering kesel sama orang, saya sering marah sama orang, saya sering kecewa sama orang. Tapi the end of the day, nggak sampai matahari terbenam gitu ya, saya mengasihi, saya ampuni dia, ya. Sehingga saya nggak mau ingat-ingat lagi lah, udahlah. Saya cuma tahu aja lah, ya. Saya juga nggak ngejar-ngejar dia untuk harus bertobat, minta maaf dan lain sebagainya gitu ya. Ya, atas apa yang dia perbuat kepada saya misalnya gitu ya. Udah ya. Nah, selesai lah gitu ya. Jadi saya dengan begitu ya tidak dendam. Nah, kalau saya tidak dendam kan dosa tidak ada, benar nggak? Akhirnya saya tidak berbuat dosa. Jadi kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya seperti itu, saudara, ya. Bukan berarti kalau kita berbuat dosa, kita ngebunuh orang, terus kita kasih sedekah, sembako kepada banyak orang, terus perbuatan kasih itu yang kita berikan kepada anak panti asuhan dan lain sebagainya itu bisa nutupi dosa kita. Bukan itu maksud saya, ya. Jadi dengan kita mengasihi, ya, dosa yang sudah siap untuk keluar akhirnya teredam, saudara, ya, karena kasih itu. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, kita di sini ditekankan di ayat-ayat pasal yang keempat ini, di ayat-ayat awal, bahwa kita harus tahu posisi. Jadi kalau kita mau bicara, ya bicara sebagai orang yang punya kuasa firman, ya. Kalau melayani, lakukan dengan kekuatan yang daripada Allah, bukan dengan kuat hebat kita, bukan dengan kepintaran kita, kekuasaan kita, tapi dengan kekuatan yang dianugerahkan dari Allah. Ya, sebab apa? Sebab Yesus Kristus yang mempunyai kekuasaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Ini yang harus dipahami, saudara. Jadi kembali kita harus sadar posisi, siapa kita, siapa Tuhan, gitu ya. Jangan offside gitu. jangan kita kebablasan gitu. Nah, seringkali kita kebablasan dengan alih-alih, kita kan anak, dia adalah Bapa, ya. Jadi kita santai aja lah, nggak mungkin Bapak itu mukulin anaknya. Siapa bilang, saudara? Ya, meskipun saya berusaha untuk tidak pukul anak saya, tapi kalau salah saya akan pukul. Dan ketika saya pukul tuh apakah saya nggak mengasihi dia? Nggak juga, saudara. Ya, jadi bukan itu maksudnya. Jadi kita ya harus mencontoh gitu ya. Harus mencontoh siapa? Mencontoh Yesus. Tahu posisi yang baik, tahu posisi yang benar. Ya, ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita harus lembut, ada kalanya kita harus dengan nada tinggi, ada kalanya kita harus dengan nada datar saja. Ya. Ketika kita tahu memposisi diri dengan baik, ya, kita akhirnya ketika bicara, ya bicaranya nggak mungkin keluar jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, bukan dengan hebatnya saya, tapi karena Tuhan yang memakai saya sehingga saya tampaknya hebat. Nah, pemahaman seperti itu yang nggak boleh hilang atau nggak boleh diabaikan atau dibiarkan lalu begitu saja dari antara kita, ya. Ayat 12 ya, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi, di ayat 12 ini, Petrus berkata kepada orang-orang Kristen, jangan heran jika ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi ada kayak sepertinya tuh hal-hal yang dijumpai di neraka lah gitu ya. Menderita lah, kesusahan, sakit penyakit dan sebagainya ya. Jauh dari Tuhan, mati jauh dari Tuhan ya. Tapi kalau itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan izinkan terjadi atas kita, bukan karena kebodohan kita ya, tapi karena kita yang buat baik, maka itu adalah ujian yang dari Tuhan. Makanya penting berkali-kali saya bilang introspeksi diri, sehingga kita tahu nih posisi kita hari ini tuh kita salah apa benar. Orang tuh harus introspeksi diri, dan dari introspeksi dirinya itu harus jujur. Ketika kita lakukan itu jujur dan introspeksi diri, maka kita tahu nih hari ini saya susah, hari ini saya nggak punya uang, hari ini saya sakit, hari ini rumah tangga saya berantakan, hari ini saya kok kira-kira kering, kosong. Itu dari apa? Karena apa? Ketahuan, saudara. Dan itu yang harus kita sikapi. Kalau kita menyikapinya dengan tepat dan benar, tentu kita akan bisa segera keluar dari permasalahan-permasalahan yang berat tadi, gitu, saudara. Jadi, jangan heran kalau ada ujian yang seperti nyala api siksaan itu datang kepada kita. Ya. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tapi bersukacitalah ketika kita diuji itu. Ya, kenapa? Ya, berarti kita sudah menjadi bagian dalam penderitaan Kristus. Kita sudah manunggalin dengan Yesus. Yesus yang menderita karena kasihnya kepada orang banyak, dan kita yang menderita karena iman dan perbuatan baik kita yang kita nggak mau sangkali. Ya, maka kita artinya menyatu, hidup mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Ya. Jadi kita pasti nanti akan berbahagia dan bersukacita ketika Dia nanti dinyatakan sebagai Raja. Ya, ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Jadi kalau kita dianiaya karena nama Yesus, kita dibully orang karena nama Yesus, kita nggak naik pangkat, naik jabatan, dapat uang gara-gara nama Yesus, saudara ya. Berarti kata Alkitab ini, ya santai saja, justru bahagia. Kenapa? Karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi nggak boleh kita hidup dalam karakter yang seperti tadi dijelaskan. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Nah, ketika kita introspeksi diri, kita ini sedang dalam proses ujian, di mana kata orang kita menderita, tapi kita ternyata menderita karena Kristus. Dan kalau sudah punya kesaksian hidup seperti itu, ya jangan malu. Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Mulai beritakan Injil dalam kapasitas pemahaman kita masing-masing. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi penghakiman pertama itu ketika nanti terjadi atas apa? Atas rumah Tuhan. Rumah Tuhan di situ ya bukan gedungnya, masa gedungnya diadili, ya, tapi siapa orang-orang yang hidup dari dalam gedung itu. Para penatua gereja, para gembala sidang, para jemaat, para pendeta, ya, poster gereja, semua orang-orang saudara yang yang ada hidup di dalam rumah Allah, itulah yang pertama kali akan dihakimi. Ya, jadi kalau kita saja yang sudah dalam nama Tuhan aja dihakimi gitu ya, apalagi mereka yang tidak percaya pada Injil Allah, kata ayat 17 begitu, ayat 18.
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi saudara, disarankan oleh Petrus di sini ya bahwa orang yang benar itu hampir-hampir tidak diselamatkan. Jadi kalau orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan, gimana orang yang fasik atau orang berdosa? Karena itu baiklah mereka harus menderita. Jadi supaya orang-orang itu bisa percaya kepada Injil, ya, orang-orang di luar sana akhirnya juga diselamatkan, ya. Orang fasik, orang bodoh itu juga akhirnya diselamatkan, ya. Caranya gimana? Ya, caranya mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik, ya, pada Pencipta yang setia. Jadi kalau ada orang yang tidak seiman dengan kita atau baru mau bertobat tapi punya komitmen yang seperti ini, ya komitmen apa? Ya dia terus berbuat baik ya kepada banyak orang, ya, maka dia sebenarnya sudah menderita karena kehendak Allah. Kalau sudah demikian, tinggal nunggu aja ya kita melihat berkat Tuhan, ya, apa yang terjadi atas kita, gitu saudara ya. Jadi kita sudah selesaikan Petrus pasal yang ketiga di hari Jumat ya, Jumat malam ya. Dan saya berharap saudara diberkati Tuhan ya. Dan sebelum kita kembali ke room yang besar ya, kita kembali ke awal ya, kita coba renungkan dulu apa yang kau dapatkan dari surat Petrus yang pasal ke-3 dan ke-4 ini. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, saudara. Jadi surat Petrus ini memang menekankan kita harus menderita karena iman. Tiap menderita karena iman. Berusaha tinggal dalam Tuhan dengan mengalami apa yang Tuhan alami, menderita bagi orang lain. Ternyata itu kata Tuhan, kata Tuhan lewat Petrus yang merupakan menjadi kasih karunia kita kepada Allah. Ini tema ini nanti akan saya khotbahkan lebih dalam lagi di hari Minggu, saudara. Dan sebelum kita akhiri, besok hari Senin ada komunitas Komsel kami, ya, juga ada ibadah Tower of Prayer, ibadah doa subuh, dan juga ada program Sabat Shalom, ya saudara ya. Jadi saya undang semuanya untuk bersama dalam program ini di hari Sabtu besok. Kalau Tower of Prayer jam 5, terus Sabat Shalom itu mulai sekitar jam 6.15-an gitu ya saudara ya, atau 6.45. Dan komselnya itu di jam 6 sore. Tapi untuk khusus besok, setiap Sabtu minggu pertama, itu tidak ada komsel saudara ya, tapi adanya fellowship bersama saya ya. Jadi saya akan sharing firman, dan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing apapun, bisa menghubungi atau bisa melakukan pertanyaan lewat aplikasi Zoom itu. Maka Bapak Ibu nanti yang mau ikut, meskipun bukan jemaat tapi merasa sudah jadi keluarga besar The Way, silakan minta nanti link Zoom-nya lewat nomor admin yang ada di layar saudara ini ya. Jadi via WhatsApp ya, di sharingkan ke admin kami bahwa siapa saudara dan pengen rindu ada dalam fellowship di Zoom bersama dengan saya. Setiap bulan sekali di hari Sabtu bulan yang baru itu saudara ya, setiap jam 6. Nah Sabtu berikutnya itu ada komunitas Komsel kami jam 6 juga. Ini terbuka juga buat umum. Jadi nggak ada alasan kalau saudara memang rindu untuk bisa menghubungi dan join bersama dalam Komsel kami. Gitu ya saudara ya. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Semoga diberkati lewat tarusan Alkitab di 1 Petrus 3 dan 4 ini. Dan besok hari Sabtu malam Minggu kita coba selesaikan 1 Petrus pasal yang ke-5. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Let's go.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.